underestimating what you've taken on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, matematika di sini. Dan ini adalah transformasi. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi, tentang pembahasan rotasi. Apa itu rotasi? Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami rotasi melalui titik pusat 0,0 dan memahami rotasi titik pusat melalui A, B. Langsung saja kita bahas. D. Rotasi yaitu perputaran. Pernahkah kalian naik biang lala seperti ini? Seperti kincir angin, kadang di bawah, kadang di atas, seperti kehidupan kita, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam materi ini yang kita bahas tentang bangun datar, contoh ini ada trapesium dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Jika searah jarum jam, maka berputarnya ke kanan. Dan ada juga yang dirotasi 90 derajat ke kiri. Jadi ini berlawanan arah jarum jam. Jika searah jarum jam, rotasi ke kanan. Jika berlawanan arah jarum jam, rotasinya ke kiri. Rotasi pada prinsipnya memutar sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Perlu diingat bahwa rotasi itu tidak mengubah ukuran. Contohnya, seseorang naik biang lala, misalkan nenek-nenek naik biang lala, ketika turun jadi muda kembali. Tidak mungkin kan? Jadi rotasi ini tidak merubah bentuk. Kalau nenek-nenek naik biang lala tetap turunnya jadi nenek-nenek. Rumus umum rotasi ada dua. Yang pertama rotasi dengan pusat 0,0 dan rotasi dengan pusat A, B. Yang melalui titik pusat 0,0 jika dirotasi berlawanan jarum jam 90 derajat, maka X, Y diubah menjadi min Y, X. Ini jadinya Y dan X-nya bertukar tempat dan Y-nya dikasih tanda negatif. Kemudian jika dirotasi 180 derajat, baik berlawanan ataupun searah karena sama saja 180 itu X, Y, maka jadi min X, min Y. Tinggal dikasih negatif. Kemudian searah jarum jam berarti berputar ke kanan. X, Y diubah menjadi Y, min X. X dan Y-nya bertukar tempat dan X-nya diberi tanda negatif. Sedangkan rotasi dengan pusat A, B, yang pertama jika berlawanan jarum jam 90 derajat, maka X, Y-nya min Y tambah A tambah B, itu yang untuk X-nya, sedangkan untuk Y-nya X kurang A tambah B. Kalau 180 derajat, yang X-nya min X tambah 2A, sedangkan yang Y-nya min Y tambah 2B. Kemudian searah jarum jam 90 derajat, yang X-nya jadinya Y kurang B tambah A, dan Y-nya min X tambah A tambah B. Pasti bingung kalau tidak ada contohnya. Silahkan disimak contoh nomor 1. Diketahui segitiga JKL dengan titik sudut masing-masing J min 5,4, K min 2,3, dan L min 4,1. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Berapakah koordinat titik dari bayangan segitiga JKL dan gambarkan? Pertama yang kita bikin dulu itu adalah kita siapkan koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambarkan titik J, K, dan L. Pertama titik J, X-nya min 5, Y-nya 4, kita hubungkan, kemudian kita kasih titik, kita beri nama titik J. Kemudian titik K, X-nya min 2, Y-nya 3, kita hubungkan, beri titik,
dan kita kasih nama titik K. Kemudian titik L, X-nya min 4, Y-nya 1, kita hubungkan. Kita kasih titik dan kita beri nama titik L. Kemudian kita hubungkan ketiga titik tersebut, J ke K, K ke L, dan L ke J. Kita sudah menggambarkan segitiga JKL-nya. Kemudian kita menghitung koordinat titik bayangannya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti ini berputarnya ke arah kanan. Dan titik asalnya adalah 0,0. Searah jarum jam berarti 90 derajat X, Y, maka bertukar tempat Y, min X. Bertukar tempat dan X-nya dikasih tanda negatif. Pertama J min 5,4. Jadi kita tukar tempatnya jadi 4 Y, min X. Y-nya jadi ke depan jadi 4, min X. Berarti min dikasih min lagi karena disitu min 5 X-nya. Jadi min 5. Min ketemu min jadi plus, jadinya 5. Jadi kita temukan titik J 4,5. Kemudian titik K min 2,3. Dengan rumus Y, min X bertukar tempat. Pertama, Y-nya kita tulis di depan, jadi 3 di depan. Dan min X, jadi min, karena X-nya bernilai negatif, jadi min dalam kurung min 2. Jadi min ketemu min jadi plus, jadinya 2 saja. Jadi titik K aksen 3,2. Kemudian titik L min 4,1. Rumusnya sama, Y, min X bertukar tempat, X-nya dikasih negatif. Y-nya pindah ke depan jadi 1 dan X-nya min 4 dikasih tanda min lagi, maka jadi min ketemu min jadi plus, plus 4. Jadi 3 titik sudah kita dapatkan. Kemudian kita gambarkan satu persatu. Yang titik J aksen jadinya 4,5, maka X-nya 4, Y-nya adalah 5. Kita hubungkan. Kemudian kalau sudah dihubungkan kita kasih tanda titik dan kita beri nama J aksen. Kemudian 3,2 K aksen, K-nya 3, Y-nya 2. Kita hubungkan dan kita kasih titik dan kita beri nama K aksen. Titik yang terakhir L aksen, X-nya 1, Y-nya 4. Kita hubungkan, kita beri nama L aksen. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan dengan garis J ke K, K ke L, dan L ke J. Nah, jadi seperti itulah bentuk bangun segitiga JKL setelah dirotasi searah jarum jam 90 derajat. Untuk membuktikannya, silakan digaris salah satu titiknya saja. Misal ke titik 0,0. Misalkan sini titik K digaris ke titik 0,0. Kita hubungkan ke K aksen. Nah, seperti itu. Terlihat jelas bahwa dari K ke titik 0,0 dan menuju ke aksen itu membentuk sudut 90 derajat. Lanjut, contoh nomor 2. Diketahui segitiga JKL dengan titik sudut masing-masing J min 5,4, K min 2,3, dan L min 4,1. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat berlawan jarum jam dengan pusat rotasi titik L. Nah, titik L-nya adalah min 4,1. Jadi ini bukan titik 0,0 tapi titik min 4,1 atau A, B. Berapakah koordinat titik dari bayangan segitiga JKL dan gambarkan? Yang perlu kita garis bawahi tadi, ini melalui titik A, B yaitu min 4,1 dan rotasinya 90 derajat berlawanan jarum jam. Kita hitung dulu. Rotasi 90 derajat berarti geser ke kiri berlawan jarum jam melalui pusat A, B. Rumusnya X, Y
min Y tambah, untuk koordinat titik X-nya min Y tambah A tambah B. Dan untuk koordinat titik Y, X kurang A tambah B. A dan B-nya adalah min 4,1 karena titik L adalah min 4,1. Pertama titik J min 5,4. Kita hitung. Min Y tambah A tambah B. Itu rumusnya. Langsung saja kita masukkan. Berarti Y-nya adalah 4, maka min 4. Karena situ ada tanda min 4 ditambah min 4 ditambah 1. Dan untuk koordinat titik X-nya, X-nya min 5 dikurang min 4 ditambah 1. Silakan dihitung, min 4 ditambah min 4 jadi min 8 ditambah 1 jadinya min 7. Dan untuk Y-nya min 5 ditambah 4, karena itu min ketemu min jadi plus. Min 5 tambah 4 jadi min 1 ditambah 1 jadinya 0. Jadi titik J aksennya adalah min 7,0. Kemudian kita lanjut ke titik K. Min 2,3. Rumusnya sama. K-nya, Y-nya adalah 3. Maka dikasih tanda min 3 ditambah min 4 ditambah 1. Dan X-nya min 2 dikurang min 4 ditambah 1. Min 3 ditambah min 4 jadinya min 7, ditambah 1 jadinya min 6. Sedangkan untuk Y-nya min 2 ditambah 4 jadinya 2, ditambah 1 jadinya 3. Hanya dua titik ini saja yang perlu kita hitung, J aksen dan K aksen, sedangkan L-nya sama karena dia rotasinya di titik L. Kita tinggal menggambarkan ke titik koordinat kartesius. Kita ketahui tadi segitiganya adalah JKL. J min 5,4, K min 2,3, L min 4,1. Kita gambarkan langsung. Sana ini sama segitiganya dengan yang soal sebelumnya. Setelah itu, kita beri nama JKL, kemudian J aksen tadi min 7,0 titiknya. Jadi, min 7,0 dan K aksen min 6,3. Dan kita tulis masing-masing, min X-nya min 7, Y-nya 0, maka di situ titiknya kita kasih nama J aksen, kemudian K aksen, X-nya min 6, Y-nya 3. Kita hubungkan, kita kasih titik, kita beri nama K aksen. Kemudian titik L-nya tetap karena dia berputar di titik L. Kemudian kita hubungkan ketiga titik tersebut. J aksen ke K aksen, K aksen ke L aksen, dan L aksen ke J aksen. Nah, jadi seperti itulah berputarnya, dia berputar di titik L. Jadi titik L tidak berpindah, titik yang lain saja yang berpindah. Dan dari J ke J aksen itu terlihat 90 derajat dia berputar ke kiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.